untuk ping DNS dari detik.com. Jadi untuk yang pertama itu di sini ada query. Di sini ketika buka user datagram protocol di sini ada kelihatan ada source port dan destination port. Nah, source port di sini itu yang digunakan komputer kita buat ngirim ke portnya detik.com itu. Di sini ada line 41. 41 ini terdiri dari apa? 41 ini terdiri dari 8 byte untuk source port, destination port, checksum, dan line. Terus sisanya itu UDP payload. UDP payload itu isinya apa? UDP payload itu isinya ya DNS ini, DNS query ini. Terus untuk next response di sini sama, kalau misal dilihat dari source port dan destination portnya, kalau query kan destination portnya 53, terus source portnya 56297. Di sini source portnya itu 53 kan, ngirim balik ke komputernya kita. Lalu destination portnya ya ke komputer portnya kita ini. Nah di sini line-nya itu 116. 116 itu terdiri dari 108 UDP payload, yaitu DNS system. Terus 8 byte-nya sisanya itu ya source port, destination port, line, dan checksum. Itu. Nah, mungkin kalau misal di tabelin gitu, jadinya seperti ini. Source port, destination port di sini 16 bit, kan kalau dibagi 8 jadi 2 byte source port number, 2 byte destination port number, 16 bit UDP line itu ya 2 byte, 16 bit UDP checksum ya 2 byte juga, lalu datanya ini. Nah, di sini ada protokol UDP. Kalau misal dilihat di sini nggak ada ya. Nah, mana ya kemarin ceknya? Oh ini harus buka IPv4 tuh, ganti ke versionnya bentar kalau gitu. Di sini. Nah, kalau misal dilihat ini di query ada terlihat protokol UDP 17. Nah, ini nomor protokolnya dari UDP itu 17 gitu. Terus untuk source port number, nilai terbesar dari source port itu yaitu 2 × 16 dikurangi 1. Jadi di sini source portnya itu nilainya paling tinggi itu yaitu 65535 kalau dihitung 2 × 16 dikurangi 1. Lalu untuk UDP payload juga panjang maksimal dari UDP payload itu adalah 2 × 16 dikurangi 1 dikurangi 8, yaitu sekitar 65527 byte. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, oke, Gus. Next, apa? Hugo. Siapa? Maria Alan siapa? Hugo, Pak. Hugo, tidak Hugo. Kalian Hugo. Hugo. Turu ya iki. Siapa sih mari? Next. Aku dari saya. Marvin, ya, oke saya Marvin, ayo. Ya. Udah kelihatan ya? Sip. Oke. Selamat siang Pak Yus, selamat siang Kokev dan teman-teman sekalian. Hari ini aku mau presentasi tentang UDP yang tadi pernah dicoba. Nah, ini yang requestku. Jadi pertama-tama yang header di UDP itu ada 4 yang utama, yaitu source port, destination port, line, sama checksum. Terus ada juga beberapa payload ini sebagai tambahan. Itu kadang ada yang ada dan ada yang tidak ada. Terus bisa dilihat di sini length dari
requestku kan 39. Terus UDP payload ini ada 31. Nah, gara 31 ini didapat dari totalnya dikurangi sama total header dari UDP. Total header UDP itu kan ada 4 dan masing-masing itu punya panjang 2 byte, jadi total 8. Nah, makanya di sini payload didapat 31. Ini sama juga yang ada di response. UDP payloadnya kan 77. Tapi lengthnya di sini 85, itu kan sama aja 85 kurangi header UDP 8 didapat juga 77 byte. Terus ya di sini aku juga ada nongolin. Nah, Kamu lihat kan barisannya aja, enggak apa-apa langsung. nih. Terus kalau di IPv4 kan kelihatan ini ada protokol UDP. 17 itu kode heksadesimal. Kalau dilihat di bawah 17 itu kode desimal. Kalau di bawahnya kan 11. 0x11 itu kode heksadesimal buat UDP nih. Terus hubungan antara respon sama request itu bisa dilihat di source destination source sama destination source port sama destination port. Ya, kalau di request destination port sini 53. Kalau di respon 53 itu jadi source port. Demikian juga sebaliknya di source port pada request itu jadi destination port di response. Ya, jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Ya wis, next apa lagi? Siapa, Bin? Tadi Hugo, tapi Hugo nggak ada ya Pak. Langsung lanjut aja. Randy. Randy. Saya belum, Pak. Belum, lanjut. Irzal, Mas Irzal. Oke. Jadi saya akan presentasi tentang Wireshark mengenai UDP. Salah satu cara buat mengecek paket UDP di Wireshark itu pakai NSLookup, yang artinya protokol DNS. Jadi di sini dicari DNS dari, contohnya di sini ITS. Jadi nanti diketahui nilai address sesungguhnya, kemudian ini router lokalnya. Kemudian di bawah ini informasi dari adapter saya sendiri. Address di sini 22 dan gateway-nya 1. Nah, ini dari hasil NSLookup tadi menghasilkan beberapa paket DNS. Ada 3 kali pengiriman. Tapi yang kita lihat satu pasang saja. DNS itu pasti ada query dan answer-nya. Di sini yang kita lihat di UDP-nya. Jadi UDP-nya untuk DNS, UDP port 53 itu merupakan khusus untuk DNS. Jadi apapun itu, kalau 53 pasti hubungannya sama DNS. Dan source port-nya itu arbitrary, jadi sembarang nilainya dari 0 sampai 2/16 min 1. Nah, ini source port-nya itu dan destination port-nya nanti ada hubungannya. Pada saat pengiriman DNS, host kita yang arbitrary dan destination DNS-nya 53. Untuk answer-nya nanti source port dari routernya 53, kemudian ke host kita lagi ke angka arbitrary yang tadi. Kemudian apa lagi ya? Detail dari header-nya itu ada 4. Di sini masing-masing ada 2 byte. Ukurannya source port 2, destination 2, length-nya 2, checksum-nya juga 2. Urutannya sekitar di sini 022. Kursor saya nggak kelihatan.
Ya, di situlah ada. Kemudian length itu menunjukkan jumlah panjang header ditambah dengan payload-nya. Payload DNS-nya itu 27 untuk yang query, dan berikutnya yang ini yang answer-nya 43 karena mungkin lebih besar karena ada nilai IP dari itsac.id. Kemudian nah yang terakhir ini mengenai protokol pada IP. Di header IP itu ada protokol dari layer di atasnya. Di sini yang dipakai UDP yang mempunyai kode desimal 17. Ya, sekian presentasi saya mengenai UDP. Oke, makasih. Next apa? Mas Bima. Ini di Bima. Mana? Ayo, Bima, ayo, Ustaz. Iya Pak, bentar Pak. Iya di sini selamat siang. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang UDP. Nah, di sini kita menjalankan NSLOOKUP untuk detik.com. Kemudian kita lihat di WhereSec-nya dapatkan seperti ini. Nah, di sini untuk header UDP-nya terdapat source port, destination port, length sama checksum. Kemudian untuk UDP payload-nya bisa dilihat yaitu sebesar 31 byte. Untuk length-nya di sini 39 ini total dari header sama UDP payload-nya. Untuk destination port-nya terlihat 53. Kemudian untuk responnya source port sama destination port-nya tadi dibalik karena tukeran. Kemudian untuk length dari responnya ini 85, terdiri dari 8 header UDP dan ditambah UDP payload-nya. Sini untuk IP config-nya untuk komputer saya dan saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Kalau barcaknya mau kamu tunjukkan enggak apa-apa. Ada Mas ya? Oh ada Pak, bentar. Iya, barcaknya tunjukkan aja IP-nya dari mana ke mana kan kelihatan. Nah, sini sudah terlihat Pak. Yuk. Nah, di sini untuk WhereSec-nya kita lihat di sini untuk source address-nya yaitu sini. Kemudian untuk destination address-nya di sini. Ya, kamu gunakan IP versi 6 ini? Iya, Pak. Saya boleh tanya nggak, Pak? Boleh, kenapa? Kok di punya teman-teman punya itu apa IP protokolnya keluar versi 4 kok di punya saya versi 6, ya, Pak? Versi 6 kamu aktifkan karena punyamu. Saya tidak tahu laptopmu. Di laptopmu kamu gunakan IP versi 6. Ya tidak apa-apa. Nanti akan dikonvert sendiri sama ISP-mu. Dikembalikan ke 4. Ya tidak apa-apa. Ya, baik, Pak. tapi kan saya belum jelaskan IP versi 6. Iya, Pak. Makanya saya bingung kok punya saya keluarnya versi 6, Pak. Tidak apa-apa. Kamu baca aja nanti yang versi 6 yang di YouTube saya itu ada penjelasan tentang IP versi 6 itu apa. Ya. Baik, Pak. Ya, wis. Oke, makasih. Makasih, Pak. Next. Gimana KB ini? Nilai ini. Saya adekku. Oke, ayo.
Jadi saya mau jelasin tentang UDP Network di sini. Jadi ini kelihatan Pak? Kelihatan, Screen kelihatan. saya kelihatan. Jadi ini request saya untuk ke kompas.com. Jadi UDP terdapat source port saya 63149 destination port. Ini ada Ini headernya mengandung source port, destination port, length sama checksum. Checksumnya tuh besarnya tuh 2 bytes seperti di sini. Dan besar dari UDP ini sebesar 8 bytes dapat dilihat dari panjang ini dan payload jika dikurangi hasilnya itu 8. Dan untuk untuk destination port di response dan source port di response dan destination port di request itu selalu sama. Dan kalau untuk source port itu bisa 0 sampai 65535 ya. Kayak 2 pangkat 16 gitu, Pak. Dia 2 pangkat 16 untuk range-nya untuk source port. Terus header, checksum, apalagi ini IP saya dan IP yang apa nih requestnya ini IP saya. Terus apa lagi ya? Destination port, respond request, besar data, itu aja sih Pak seharusnya. Ya, kalau kamu mau menunjukkan Bisect, mau tunjukkan apa Pak? Channel Warsak, ya sebentar. Ini Wireshark saya Pak untuk ke kompas.com. Source port sama destination portnya dan checksum dan besar datanya 8 byte. Jadi 28 itu pilotnya. Ya 28 itu payload ya Pak. Kalau besar data kan di 36 kurangi 8. Ya, wis itu aja. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Wis yang lain? Siapa? Belum, yang Saya, lain Pak. belum. Saya, Pak. Apa? Siapa Saya. yang Ferdinand? Ya. Yo, ayo. Cepetan. Saya akan menjelaskan tentang UTP. Selection. Ya, oke, lanjut. Bentar, Pak. Masih unstable.
Kaiso guys. Bentar, Pak. Like, Pak. Bentar. Nggak bisa. Like, Pak. Bentar, Pak. Yuk, saya. Kalau gini kelihatan, Pak. Dan wis beres. Ya, ini yang pertama saya kayak NS lookup buat saya buka website dulu, terus habis itu buka command prompt, terus NS lookup ke detik.com. Habis itu tampilannya di website keluar yang sebelah kiri yang detik.com ini yang pertama itu yang requestnya dari komputer saya ke gateway komputer saya, terus yang bawahnya itu yang responnya dari router ke PC saya. Nah, itu PC saya IP-nya ini yang di sebelah kanan yang atas 192.100.3, gateway saya 100.1. Nah, terus ini proses request-nya di dalam header frame user datagram protocol UDP itu setiap file-nya ada 4. Setiap header file-nya yang source port, destination port, length, checksum itu ada 2 bytes yang terlihat di bawah itu 0035 untuk yang destination port. Nah, itu kenapa kok bisa 0035? Yang 0035 ini heksanya desimalnya yang 53 yang di atas. Lalu di request query-nya isinya kayak yang di kanan www.detik.com, tab A, terus untuk ke responnya sama, file-nya juga 4, terus header file-nya masing-masing 2 byte sama, terus tapi di bawah query itu ada answer-nya untuk yang respon, yaitu jawaban dari gateway router saya yaitu www.detik.com. Terus yang address-nya itu aliasnya kan detik.com, terus IP-nya yang 205.190.11 sama bawahnya itu sama seperti yang di tadi NS lookup. Ya gitu, Pak. Ya wis, oke. Oke, yang lain nyusul ya. Nanti yang lain nyusul sama Kevin ya. Ini sekarang saya mau jelaskan tentang TCP-nya dulu. Oke, terima kasih.